Hey ho Pop Gengs! Lebih dari 4.400 pesawat berada di sini di gurun Arizona Tucson. Berjajar rapi di pangkalan udara Davis Mountain. Pangkalan udara ini dijuluki The Boneyard, karena sejatinya ini adalah kuburan pesawat milik United States Air Force atau Angkatan Udara Amerika Serikat. Menjadi kuburan pesawat terbesar di dunia, yang menempati tanah seluas 2.600 hektar yang setara dengan 1.430 buah lapangan bola. Dibangun pada tahun 1925 dan digunakan sejak tahun 1946 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Disebut sebagai kuburan, ini adalah tempat terakhir pesawat bekas pakai militer dan ruang angkasa Amerika Serikat. Uniknya, sebelum masuk ke kuburan ini, pesawat-pesawat akan dimandikan, dikosongkan bahan bakarnya, dan setelah itu diparkir dengan penutup lapisan plastik seperti selotip dan dicat dengan warna dominan putih dan hitam untuk menangkal sengatan cahaya. Juga untuk menghindarkan pesawat-pesawat dari korosi dan pelapukan, karena sebagian besar bagian pesawat masih bisa digunakan. Lalu tim perawat yang bertugas adalah Aerospace Maintenance and Regeneration Group yang disingkat AMARC. Tugas mereka adalah memeriksa, merombak, membongkar bagian pesawat untuk bisa digunakan pesawat yang masih aktif. Makanya, ada penampakan pesawat yang tinggal rodanya aja. Yup, unit militer Amerika Serikat bisa meminta suku cadang tertentu dari pangkalan ini, jika sumber utama pasokan tidak ada. Nah, setiap tahun, AMARC bisa mengirim 4.000 hingga 7.000 suku cadang ke seluruh dunia. Indonesia salah satunya yang pernah membeli F-16 sekitar 24 unit, yang telah menjalani upgrade besar-besaran sebelum diistirahatkan lalu dibeli oleh Indonesia. Seluruh suku cadang dan bagian pesawat di kuburan ini dianggap aset yang bernilai sampai 35 miliar dolar atau sekitar 506,4 triliun rupiah. Terpilih menjadi kuburan pesawat karena wilayah ini memiliki kelembapan rendah berkisar 10% hingga 20%, yang cocok dijadikan tempat penyimpanan bangkai pesawat. Dan dinamai Davis Mountain untuk mengenang dua pilot Perang Dunia Pertama yang berasal dari Tucson, Letnan Samuel H. Davis dan Oscar Mountain, yang wafat dalam kecelakaan pesawat di tahun 1924. Pesawat-pesawat yang ada di sini diantaranya adalah F-15, C-135, dan B-52. Kemudian di Rusia juga terdapat tempat peristirahatan pesawat, seperti kuburan tapi lebih tepat disebut sebagai museum penerbangan, bernama Centra Air Force Museum yang didirikan tahun 1958, berada di lapangan terbang Monano, bekas pangkalan udara militer milik Soviet, 40 km dari Moskow. Museum ini salah satu yang terbesar di dunia dan paling besar di Rusia, dengan koleksi 173 pesawat dan 127 mesin pesawat yang dipamerkan, beserta penjelasan dan sejarahnya. Ada juga peralatan spionase Amerika era Perang Dingin, senjata instrumen, seragam, karya seni dan perpustakaan yang berisi buku, film, foto, dan patung atau models. Juga dapat diakses oleh pengunjung. Dikatakan sebagai museum karena pesawat dan isinya beneran dijaga. Tempat ini tentu saja dilindungi dan dipagari, tapi tidak ada yang benar-benar bisa difungsikan atau digunakan kembali. Museum ini hanya menyisakan kenangan dari era Soviet, pengabdian dari pesawat-pesawat tua, seperti M-17, pesawat pengintai ketinggian yang hanya satu-satunya di Soviet kala itu, yang serupa dengan Lockheed TR-2 milik Amerika. Lalu ada juga TV-14 CCP-77-106, pesawat lintas pos dan kargo reguler yang dimuseumkan di tahun 1980. Juga ada deretan Sukhoi dan MiG-25PD. Kita kembali ke Amerika karena masih ada kuburan lain ternyata, meski nggak terlalu besar dibanding sebelumnya. Di California ada kuburan khusus untuk bangkai pesawat komersial dan pesawat penumpang. Berlokasi di Gurun Mojave bernama Flightline 1434. Dan secara resmi bernama The Mojave Air and Space Port. Kuburan ini berada di salah satu bagian Bandara Mojave yang awalnya tidak dimaksudkan sebagai kuburan. Tapi karena kebutuhan mendesak diubahlah menjadi tempat peristirahatan terakhir pesawat tua dari seluruh belahan dunia. Beberapa contoh pesawat yang ada di kuburan ini adalah Boeing 747,
dari Atlas Air Southern Air, dan Boeing 747 terakhir datang dari Qantas Airline yang didatangkan tahun 2020. Ada juga kelas Airbus, Boeing, McDonnell Douglas, Lockheed, dan Airbus. Ya, sebagian besar adalah pesawat besar yang ditujukan untuk komersial dan penumpang. Meski begitu, ada juga pesawat militer. Sebagian pesawat ini diparkir di Bandara Mojave setelah serangan teroris 11 September 2001. Dan di tahun 2022, usia kuburan ini telah mencapai usia 38 tahun. Iklim dan cuaca di gurun memang cocok untuk jadi tempat peristirahatan terakhir pesawat. Meski sebagian pesawat dibiarkan menua dan berkarat, sebagian besar lagi menunggu untuk dibeli oleh maskapai lain, lalu dibongkar dan diambil beberapa bagiannya yang bisa dibutuhkan. Di dekat desa Najimot Hongaria, terdapat lapangan luas yang juga menjadi kuburan pesawat militer, bersebelahan dengan pangkalan udara militer Papa sekitar 600 meter. Tapi tidak dibatasi atau dipagari, kuburan ini hanya berupa lapangan kecil yang dipenuhi pesawat tua, khususnya jet-jet tempur. Setidaknya di sini terdapat pesawat tempur Su-22 dan 29 MiG-21. Nah, MiG-21 sendiri adalah jet tempur supersonik generasi kedua, pesawat pengintai dan pencegat yang dikembangkan oleh perusahaan Soviet. Pesawat tempur yang populer di kalangan militer Blok Timur karena kinerja mesinnya yang tinggi, konsumsi bahan bakar yang rendah, dan berbagai senjata yang substansial. Ada lebih dari 70 pesawat di lokasi saat ini, dan beberapa dari pesawat ini dijual ke museum atau kolektor, tetapi yang lain ditinggalkan begitu saja di hanggar terdekat dan di ladang sekitarnya. Yang tersisa itu mesinnya yang diisi dengan beton agar tidak digunakan. Ternyata di Indonesia juga ada tempat penampungan bangkai pesawat. Berada di pinggir jalan raya Bogor Parung, Kampung Jampang, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari pantauan Kompas, lokasi ini sangat tertutup. Bahkan ada pagar tinggi di depannya bertuliskan Jack Street Kahuripan. Ada sekitar belasan pesawat di lahan kosong ini. Tidak hanya badan pesawat, kursi dan interior pesawat juga berserakan di sekitarnya. Melansir Kompas, lokasi rongsokan pesawat ini telah ada sejak tahun 2019. Didatangkan sepertinya pada malam hari, dan kabarnya bukan bangkai hasil kecelakaan, tapi kapal-kapal yang habis masa terbangnya yang didatangkan. Awalnya masih berserakan, tidak utuh. Tapi beberapa telah ada yang berdiri utuh, dan kemungkinan besar ada teknisi yang mengerti pesawat membangunnya kembali. Rata-rata pesawat di lokasi ini adalah pesawat penumpang dari berbagai maskapai dari Sriwijaya Air. Kabarnya ini akan dijadikan restoran dan pemiliknya bernama HTD. Badan pesawat dan bagian-bagiannya itu akan jadi bangunan restoran. Tapi masih kabarnya saja, belum kami dapat informasi jelasnya. Januari 2022, Kang Igon Channel memiliki kesempatan untuk mengunjungi lokasi ini dan melihat secara langsung lokasi yang baru disadari oleh warga sekitar.